Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada presentasi kali ini kami dari kelompok 4 kelas Farmasi A semester 4 angkatan 2020 akan mempresentasikan tentang trematoda paru atau Paragonimus westermani, di mana pada presentasi ini kami membuat untuk nilai akhir dari ujian akhir semester pada mata kuliah praktikum parasitologi yang diampu oleh Ibu Apoteker Rizky Handayani. Baik, langsung saja. Ini dia anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Bella Natania, yang kedua ada Daniela Yosefin, yang ketiga ada saya, Eka Putri Natalia, yang keempat Hija Anis Marupa Sopi, yang kelima ada Kenny Lastari Harati, yang keenam ada Rizky Fadilah, yang ketujuh ada Tiara Fitri Ayu. Baik, untuk memasuki materi, langsung saja yang pertama tentang Paragonimus westermani yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama, klasifikasi Paragonimus westermani. Kingdom Animali, Phylum Platyhelminthes, kelas Trematoda, ordo Plagiorchida, famili Troglothrematidae, genus Paragonimus, spesies Paragonimus wester. Merupakan cacing paru yang berasal dari kelas Trematoda. Bagian tubuh yang paling utama diserang adalah bagian paru. Penyakit dari cacing ini adalah penyakit paragonimiasis. Paragonimiasis termasuk dalam penyakit zoonosis. Paragonimus westermani merupakan trematoda paru-paru yang mempunyai beberapa nama lain, yaitu delang fluk, Distoma westermani, dan Paragonimus ringeri. Selanjutnya. Trematoda adalah kelas parasit yang termasuk dalam filum Platyhelminthes. Trematoda yang terdapat pada manusia termasuk dalam kelompok Digenia. Digenia adalah kelompok di mana reproduksinya terdiri dari dua fase, yaitu fase seksual pada hospes definitif dan fase aseksual pada hospes intermedier atau hospes perantara. Golongan hermaprodit mempunyai dua hospes intermedier, sedangkan golongan anhermaprodit tidak. Paragonimus westermani adalah salah satu trematoda paru-paru yang bersifat hermaprodit yang dapat menimbulkan penyakit paragonimiasis. Trematoda ini mempunyai nama lain delang fluk, Distoma westermani, dan Paragonimus ringeri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya penyakit Paragonimus westermani. Penyakit di mana bagian tubuh yang diserang adalah paru-paru. Paragonimiasis adalah infeksi parasit makanan terdapat pada paru-paru yang bisa menyebabkan subakut. Untuk penyakit radang paru-paru kronis dapat juga melalui udara. Lebih dari 30 spesies trematoda cacing dari genus Paragonimus telah dilaporkan menginfeksi hewan dan manusia. Di antara lebih 10 spesies dilaporkan menginfeksi manusia. Yang paling umum adalah Paragonimus westermani yang menyerang bagian paru-paru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu siklus hidup. Cacing dewasa hidup di jaringan paru-paru, kemudian bertelur, kemudian telur akan melalui bronkus dan keluar dengan dua cara, yaitu yang pertama dibatukan bersama sputum yang hemoragia, yang kedua jika sputum tertelan maka telur akan masuk ke dalam saluran pencernaan dan akan keluar bersama tinja. Selanjutnya telur yang belum mengalami embrionisasi jika jatuh ke air akan matang yang berisi mirasidium. Dalam 3-4 minggu menetas dan keluar mirasidium. Lalu kemudian mirasidium masuk ke hospes perantara 1, yaitu disebut Melania sp, berkembang menjadi sporokista, lalu selanjutnya redia 1, redia 2, sersaria kemudian keluar masuk
ke dalam hospes perantara 2. Di dalam insang hospes perantara 2, sersaria membungkuskan diri dalam kista buat dan disebut metaserkaria. Metaserkaria dalam hospes perantara 2 tertelan oleh manusia, kemudian mengalami enkistasi dalam usus halus, kemudian menerobos dinding usus, menembus diafragma dan rongga pleura, lalu kemudian menjadi dewasa dalam paru-paru. Selanjutnya, morfologi akan disampaikan oleh rekan saya, Rizky Fadilah, saya persilahkan. Morfologi Pharagonimus westermani. Ciri-ciri cacing dewasa. Yang pertama, cacing dewasa tebal berbentuk seperti biji kopi. Yang kedua, bersifat hermaprodit. Yang ketiga, berwarna coklat kemerahan. Yang keempat, ukuran panjang 7-12 mikrometer, lebar 4-6 mikrometer, dan ketebalan 5 mikrometer. Selanjutnya, oral sucker terletak subterminal ventral sucker di bagian tengah tubuh. Oral dan ventral sucker mempunyai ukuran yang sama besar. Selanjutnya memiliki batil isap mulut dan batil isap perut. Uterus pendek berkelok-kelok. Selanjutnya, testis 2 buah atau bercabang, berlekuk dalam saling berdampingan, terletak di setengah posterior badan. Selanjutnya, ovarium berlobus besar berlekuk dalam di sebelah lateral dari testis. Selanjutnya, kelenjar pituitaria meluas di seluruh daerah lateral, terletak sepertiga tengah badan. Yang terakhir ada porus genitalis terletak di dekat tepi belakang ventral sucker. Morfologi Pharagonimus westermani. Ciri-ciri telur. Yang pertama, telur berbentuk oval. Yang kedua, ukuran panjang 80 sampai 120 dan lebar 50 sampai 60. Yang tiga, mempunyai operculum yang khas berdinding tebal. Yang keempat, berwarna kuning kecoklatan. Dan yang terakhir, telur berisi sel-sel ovum atau belum matang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu hospes. Hospes definitif yaitu manusia, kucing, dan anjing. Hospes perantara 1 yaitu keong air atau siput. Hospes perantara 2 yaitu ketam atau kepiting. Selanjutnya yaitu patologi dan gejala klinis paragonimiasis atau infeksi akibat Paragonimus westermani yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada gejala klinis paragonimiasis. Penyakit akibat infeksi cacing ini dinamakan paragonimiasis. Infeksi cacing ini dapat memberikan gejala di paru-paru dan ektopik infeksi. Ektopik infeksi di otak, kemudian gejala cerebral atau epilepsi. Di usus, absen dengan gejala diare. Di jaringan otot, pulsesora. Di hati, di dinding usus, pulmo, otot, testis, otak, peritoneum, pleura, terdapat bentuk kista. Gejala di paru-paru berupa kerusakan jaringan, tampak juga filtrasi sel jaringan, reaksi jaringan membentuk kapsul fibrotik atau kista. Di dalamnya terdapat cacing dan juga telur. Jika kista ini berada di brokus, maka oleh suatu hal dapat pecah. Gejala mula-mula batuk kering, kemudian batuk berdarah. Selanjutnya. 1. Cacing dewasa dapat memberi gangguan di paru-paru. Pertama, gejala pertama dimulai dengan adanya batuk kering, yang lama-kelamaan menjadi batuk berdarah. Bermigrasi ke alat-alat lain dan menimbulkan absen pada alat tersebut, misalnya pada hati dan empedu. Larva masuk ke dalam saluran empedu dan menjadi dewasa. Parasit ini dapat menyebabkan iritasi pada saluran empedu, penebalan dinding saluran, peradangan sel hati, dan dalam stadium lanjut akan menyebabkan sirosis hati yang disertai edema.
Dua, gejala yang muncul dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu stadium ringan, tidak ditemukan gejala, stadium progresif, terjadi penurunan nafsu makan, perut terasa penuh, dan diare. Stadium lanjut didapat sindrom hipertensi portal yang terdiri dari pembesaran hati, ikterus, oedema, dan cirrhosis hepatitis. Selanjutnya, 5. Diagnosa, pengobatan, dan pencegahan. Diagnosis dibuat dengan menemukan telur dalam spektrum atau cairan pleura. Kadang-kadang telur ditemukan dalam tinja. Pengobatan, klorium 0,75 gram per hari sampai 40 gram biotennial. Mars, tidak memakan ikan atau kepiting mentah apabila mengkonsumsi harus sudah dimasak secara sempurna sehingga bisa dihindari terinfeksi oleh metasekaria dalam makanan tersebut. Selanjutnya, demikian presentasi ini kami sampaikan. Terima kasih.